Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih dalam kebaktian Trinitatis tanggal 4 Juni 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu. Allah Tritunggal pencipta segala sesuatu. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Kita berdoa, ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Tuhanku,
dengarlah hukum Tuhan pada kebaktian kita minggu ini. Hukum Tuhan yang pertama dan maksudnya. Begini bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihani dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebarkan firman-Mu Tuhan, sampaikan
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis di Matius 11 ayat 25 sampai ayat 27. Kita baca secara responsoria. Ajakan Yerusalem. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Marilah kita mendengar warta Minggu di tanggal 4 Juni 2023. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Kamis di tanggal 18 Mei 2023 telah lahir seorang putra bagi keluarga Randi Yosua I. Marbun, Ibu Heni Lastiur Boru Simatupang dari Jalan Rambutan 2, Sektor Arengka Indah. Pada hari Sabtu di tanggal 27 Mei 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Kadelianto Ramba ST, Ibu Lesi Revina Boru Hutapea SE dari Jalan Rantau Perum Utama Residen Blok A nomor 3, Sektor Pengayoman. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, berita nikah. Berita kedua akan menerima pemberkatan nikah Albert Han Tampubolon ST, putra dari Bapak Dr. Abner Tampubolon, Ibu Dr. Anda Harmonis Boru Simajuntak, alamat Jalan Rokan Jaya, nomor 38, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Mita Rianti Boru Sagala SE, putri dari Bapak Dr. Andus Merson Angkus Sagala, Ibu Dumaris Boru Hutapea, yang beralamat Jalan Rawamangun Utara 3 di Jakarta Pusat, Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Rawamangun. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat di tanggal 9 Juni 2023 pukul 10 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling diadakan pranikah pada hari Rabu di tanggal 7 Juni 2023 di ruang konsistori pukul 13 WIB. Berita kedua akan menerima pemberkatan nikah David Koko ECO Naibaho, SP MMPP, MAPPI, sertifikasi, putra dari Bapak Insinyur Dekon Naibaho, Ibu Marta Marisi Boru Ritonga, yang beralamat Perum Cendana, Jalan Harapan Raya, Blok J, nomor 6, Pekanbaru. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Dr. Jessica Anggriani Lubis, putri dari Bapak Insinyur Sudirman Lubis, Ibu Marta Herlina Boru Hutapea, yang beralamat di Jalan Permata Kusuma nomor 14, Villa Melina Indah di Medan. Jemaat HKBP Medan Sudirman. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu di tanggal 10 Juni 2023 pukul 9.30 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah diadakan pada hari Kamis di tanggal 8 Juni 2023 di ruang konsistori, masuk pukul 10 WIB. Yang bagian ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini di tanggal 4 Juni 2023 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Nyonya Insinyur D.O. Prapat, Ibu Insinyur Mestiur Kristina Boru Siagian beserta 3 orang anak
yaitu 1 putra 2 putri, dari Jalan Kutilang Ujung nomor 35E dari sektor Padang Bulan 3 pindah ke GPIB Immanuel, Jakarta. Yang keempat, jemaat meninggal. Pada hari Selasa di tanggal 30 Mei 2023 telah meninggal dunia Juaja Tinurbaya Borusiahan, yaitu Opuasima, tutu umur 82 tahun, dari Jalan Dwi Kora sektor Pintu Angin, Suka Terus. Pada hari Rabu di tanggal 31 Mei 2023 telah meninggal dunia Hardion Ariston Nenggolan, tutu umur 23 tahun, putra dari Bapak L. Nenggolan, Ibu Borusiahan almarhumah, dari Jalan Jati, Gang Damai, sektor Padang Bulan 1. Tuhan kiranya menghibur dan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut suara koinonia. Pertama, mengenai pelayanan. Pelayanan minggu hari ini di tanggal 4 Juni 2023, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STH MM, yaitu pendeta resort, melayani di HKBP Harapan Jaya dalam rangka peresmian HKBP Resort Harapan Jaya. Masuk pukul 9 WIB. Yang berikut, yang kedua, pangojak konon. Pada hari Minggu di tanggal 11 Juni 2023 akan diadakan pangojak konon Pendeta Maston BS Hutasoid STH menjadi pendeta resort HKBP Torus Ganda Tambusai Timur, Distrik 22 Riau. Yang keempat, pengadaan dan pemeliharaan sarana. Di minggu hari ini, di tanggal 4 Juni 2023, kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana gereja melalui amplop khusus. Kita diantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua untuk kategori remaja. Yang kelima, lansia. Pada hari Selasa di tanggal 6 Juni 2023 akan diadakan senam osteoporosis pukul 7 WIB bertempat di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna biru. Yang ketujuh, Korama Tiberias. Minggu hari ini di tanggal 4 Juni 2023, Korama Tiberias di pukul 9 WIB menghadiri undangan ibadah kebaktian Minggu peresmian HKBP Resort Harapan Jaya. Yang kedelapan, baptisan kudus. Pada hari Minggu di tanggal 11 Juni 2023, Minggu di pukul 11 WIB akan diadakan baptisan kudus kepada anak jemaat gereja kita. Belajar baptisan kudus bagi orang tua dilaksanakan pada hari Senin di tanggal 5 Juni 2023 masuk pukul 15 WIB di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Yang kesembilan, PA Remaja Naposo Bulung. PA Remaja Naposo Bulung akan diadakan pada hari Sabtu di tanggal 10 Juni 2023 masuk pukul 19 WIB bertempat di gedung Ex-Saudi HKBP Pekanbaru dengan tema Roh Kudus menuntun pada ketaatan. Diambil dari Yesekiel 36 mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 28.
Dengan ini diharapkan kehadiran remaja Naposo untuk mengikuti PA tersebut. Yang ke-10, Bible Camp Remaja dan Naposo. Sesuai dengan program Remaja Naposo akan mengadakan Bible Camp yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu di tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2023 bertempat di Rindu Sepadan. Bagi remaja dan Naposo yang ingin mengikuti Bible Camp tersebut dapat menghubungi panitia. Yang berikut ke-11 Perjamuan Kudus. Pada hari Senin di tanggal 29 Mei 2023 telah menerima Perjamuan Kudus, yaitu Bapak R. Simajuntak dari Jalan Kulim, Gang Cemara, Sektor Padang Bulan 1. Yang ke-12, rapat Pesta Parheheon Sekolah Minggu dan Parheheon Ama. Diharapkan kepada seluruh panitia Parheheon Sekolah Minggu dan Parheheon Ama untuk dapat hadir dalam rapat kepanitiaan pada hari Senin di tanggal 5 Juni 2023 jam 18.30 WIB bertempat di Konsistori HKBP Pekanbaru. Yang berikut suara diakonia. Yang pertama, seksi kesehatan, sosialisasi kanker dan tumor. Minggu hari ini di tanggal 4 Juni 2023 setelah kebaktian siang akan diadakan sosialisasi kesehatan tentang penyakit kanker dan tumor oleh Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia atau YSKI di gereja kita. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran, begitu juga dengan ulang tahun pernikahan. Dari tanggal 4 sampai dengan 10 Juni 2023. Mari kita baca dan renungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan maupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mohon maaf, ada ralat pertanyaan sektor. Yang pertama, di hari Rabu di tanggal 7 Juni 2023, pertanyaan sektor rintis diralat menjadi di rumah keluarga R. Sinaga, buruh penjahitan di Jalan Proyek Baru. Sementara di warta ditulis di rumah Montes Simanuk Kalit, buruh Situmorang. Yang berikut di hari Kamis di tanggal 8 Juni 2023, pertanyaan sektor di pesisir Rumbai masuk di pukul 19 WIB di rumah Bapak R. Simbolon, Ibu Boris Tompul yang bertempat di belakang PT ACI. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madidasal hutna. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Mang Inang? Luar biasa, sehat. Walaupun tadi dilanda hujan ya, mau berangkat ke gereja, tetapi kita tetap semangat. Itu mudah-mudahan menjadi hujan berkat untuk kita. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan. Pada Minggu Trinitatis pada saat ini tertulis dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang kedua, dan dilanjutkan ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat kedua, dan dilanjutkan dengan ayat 26 hingga ayat 28. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita singkat yang mengatakan demikian. Pada suatu ketika seorang guru sekolah minggu mengajar, berkhotbah kepada anak-anak sekolah minggu, dan guru sekolah minggu ini membawa alat peraganya untuk berkhotbah, yaitu membawa sebuah lukisan yang sangat indah sekali. Guru sekolah minggu ini membawa alat peraganya untuk menerangkan tentang penciptaan pada saat itu juga. Kemudian guru sekolah minggu ini bertanya kepada anak-anak sekolah minggunya. Katanya demikian, adik-adik sekolah minggu, apa yang indah yang kamu lihat dari lukisan ini? Kemudian dari horong yang besar menjawab, gunungnya dan langitnya, Pak. Karena gunung itu tinggi, karena gunung itu besar dan berwarna biru dan sangat menarik untuk dilihat. Lalu anak-anak sekolah minggu yang lain juga menjawab, menurut saya yang indah itu pada lukisan itu adalah airnya. Karena di gambar itu airnya begitu jernih, begitu bersih, dan begitu bening kelihatan, dan rasanya ingin sangat dicoba untuk berenang ke dalam air tersebut. Kemudian seorang anak laki-laki juga menjawab, menurut saya Pak Guru,
Yang indah itu dalam lukisan itu adalah pohonnya. Karena pohonnya begitu indah, karena pohonnya begitu besar, jadi menurut saya yang indah itu adalah pohonnya, tumbuh-tumbuhannya. Tetapi tidak berapa lama datanglah anak sekolah minggu yang berumur 5 tahun menjawab. Dan dia juga berkata, "Pak Guru, menurut saya yang indah itu dari lukisan itu adalah gambar tangan." Sontak semua orang heran karena tidak ada gambar tangan di lukisan itu. Jangankan gambar tangan, satu orang gambar manusia pun tidak ada di dalam gambar lukisan itu. Maka si anak meneruskan jawabannya, memang tidak ada gambar tangan dalam lukisan itu. Tetapi saya percaya tangan yang melukis itulah yang membuat lukisan itu menjadi begitu indah. Tangan yang melukis itulah membuat lukisan itu menjadi begitu indah. Jadi bukan hanya pada lukisannya, tetapi pada tangan yang melukis itulah yang indah dan kreatif. Akhirnya semua orang yang ada dalam gedung sekolah minggu itu takjub mendengar jawaban anak 5 tahun tersebut. Kemudian Pak Guru juga membenarkan jawaban anak yang 5 tahun tersebut. Dan Pak Guru ini menyatakan bahwa lukisan itu memang sangat indah, tetapi lukisan itu berasal dari tangan yang begitu indah, yang mampu menciptakan karya lukisan yang begitu indah dan begitu berharga. Saudara-saudari yang terkasih, apa inti dari cerita tersebut? Cerita ini ingin mengingatkan, cerita ini ingin menyadarkan kita kembali bahwa kita adalah makhluk diciptakan oleh Tuhan. Kita ini adalah manusia yang berasal dari hasil karya tangan Tuhan yang begitu ajaib. Semua makhluk yang ada di dunia ini adalah berkat karya Allah yang begitu agung. Berkat karya Allah yang begitu berkuasa, Allah merancang dan merencanakan, mendesain ciptaannya begitu baik dengan karya tangan Tuhan. Lihatlah ciptaan Tuhan yang begitu indah itu. Lihatlah burung-burung yang begitu indah. Lihatlah makhluk-makhluk yang ada di darat, ikan-ikan yang di laut, dan pepohonan atau tumbuhan yang begitu indah. Kita takjub dengan ciptaan Tuhan itu. Semua itu ingin menyatakan hasil karya Allah yang maha indah, yang maha luar biasa, cantik dan begitu indah dan begitu sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah menciptakan dunia ini sungguh amat luar biasa. Bahkan sungguh amat sempurna. Semuanya sudah disediakan Tuhan sungguh sempurna. Bahkan alam dan segala isinya diciptakannya melampaui akal dan pikiran manusia. Terlalu dahsyat, sungguh ajaib, amat sangat indah Tuhan menciptakan dunia ini. Sungguh luar biasa Allah menciptakan ini, menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Kalau manusia bisa menciptakan yang canggih, teknologi yang begitu hebat, dia menciptakan dari yang ada menjadi ada. Tetapi Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah sungguh luar biasanya Allah.
dan semua alam, bumi semesta dan segala keindahannya dan kekayaannya serta kemegahannya diperuntukkan untuk manusia. Manusia mendapat amanat dan kepercayaan penuh dari Allah untuk mengelola. Manusia diberi mandat untuk memelihara bumi dan segala ciptaannya. Saudaraku yang terkasih, kalimat pertama dalam Alkitab, dalam Kejadian ini mengawali seluruh berita firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1 ini. Pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini perlu kita sadari, dan ini perlu menjadi evaluasi bagi kita saat ini, bahwa ternyata tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini yang tidak berasal dari Allah. Ini yang perlu kita awali. Ini yang perlu kita evaluasi, kita sadarkan dalam kehidupan kita ini, bahwa dalam sesuatu yang ada di dunia ini yang tidak berasal dari Allah, semuanya berasal dari Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ingin firman Tuhan katakan, semua yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Orang memiliki sesuatu, orang boleh memiliki harta, orang boleh memiliki jabatan, orang boleh memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu hal yang kita sadari, Tuhan adalah permulaan dari semuanya itu. Bisa saja kita memiliki harta yang melimpah dalam kehidupan kita ini, tetapi ingatlah, semuanya itu berasal dari Allah. Maka menjadi sombong, maka menjadi arogan itu tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Maka hadirmu hari ini juga membawa suasana hari yang memberi anugerah, bersumber dari Dia. Kehadiran kita pada saat ini adalah kita harus sadari bahwa semua itu adalah pemberian Allah, bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Sekalipun manusia jatuh dalam arogansi dan kesombongan, ingatlah, itu akan membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Sekali manusia jatuh dalam arogansi, sekali manusia itu jatuh dalam kesombongan, ingatlah, semua akan hancur. Lihat menara Babel, dia ingin sama dengan Allah, menjumpai Allah, membuat tiang sampai ke langit, tetapi itu akan dihancurkan oleh Allah. Maka kesombongan kita itu tidak ada apa-apanya. Ketika Allah menciptakan manusia itu juga diciptakannya semua menjadi kebutuhannya, kebutuhan manusia itu. Tuhan menciptakan kebutuhan manusia dulu, baru Allah menciptakan manusia. Sudah sempurna diciptakan oleh Allah, makanya Allah menciptakan pada hari ke-6 manusia itu. Sudah dipenuhi dulu, sudah disediakan Allah itu. Itu sungguh luar biasa. Allah menyediakan bagi kita. Maka seharusnya kita harus sujud, jangan sombong dalam kehidupan kita ini. Seharusnya kita mengatakan, Tuhan, Engkau telah menyediakan semuanya, tetapi kita sering khawatir dalam kehidupan kita ini. Maka seharusnya kita harus menyatakan, Tuhan, ajari kami untuk merendahkan hati kami, untuk semakin bersujud kepadamu. Penciptaan manusia juga harus mengingatkan kita, apapun teori, apapun cerita-cerita dongeng, baik teori-teori tentang teori Big Bang, teori evolusi, cerita dongeng, semuanya itu manusia itu adalah berasal dari Allah. Ini yang harus kita imani. Dang mabul taksya bulu,
Manusia itu tidak diciptakan oleh dewa besar yang dikatakan oleh orang Batak mula jadi Nabulon. Tidak. Manusia itu adalah ciptaan Allah itu sendiri. Maka tubuh itu adalah karya besar ciptaan Tuhan. Maka manusia itu, tubuhmu itu adalah karya besar Allah. Saudara yang terkasih, bagaimana Allah menciptakan tubuh kita itu? Dan untuk apa Allah menciptakan itu? Yang pertama yang mau dikatakan, kita diciptakan oleh Allah itu. Kita manusia diciptakan oleh Allah itu serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Citra Allah, gambar Allah itu harus melekat di dalam diri kita. Itu artinya serupa dan segambar dengan Allah. Artinya citra dalam kehidupan kita ini harus menggambarkan sifat-sifat Allah. Maka pegang tubuhmu. Tatiyo jo daging to na manginang pamatang ton. Suri jo ita maniop amanginang pamatang ton. Tatiyo jo sudah manginang pamatang ton. Itu adalah segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita mau nyadari itu, maka kita harus bergumul. Sifat-sifat Allah menciptakan, melekat di dalam dirimu. Dan itulah yang harus kamu perkenalkan setiap saat di dalam kehidupanmu. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, hadir kita memperkenalkan sifat-sifat Allah. Jangan-jangan kita di dalam kehidupan kita pada saat ini, kecanggihan kejahatan yang begitu merajalela di dunia ini, tidak mencerminkan lagi segambar dan serupa dengan Allah. Jangan-jangan kita juga berpikir ketika kita mengucapkan sesuatu itu, yang kita keluarkan itu tidak lagi berpikir dalam kehidupan kita. Asal dipadok nama hatana. Maka harus kita katakan dalam situasi apapun, integritas kita, jati diri kita sebagai manusia dan gambar Allah itu harus dipertahankan dalam keadaan apapun. Bukan suasana dunia ini yang membangun jati diri kita. Bukan keadaan, bukan apa yang terjadi, tetapi kualitas kita sebagai citra Allah, sebagai gambar Allah itu harus kita tunjukkan dalam segala hal. Artinya saudara, biarlah segala kemuliaan Allah itu, segala cinta kasih-Nya, segala rangkulannya, bahkan Dia menunjukkan kebaikannya itu kepada kita manusia, haruslah terlihat melalui dirimu pada saat ini. Ikut parangehon ma, parang ini debatana adong. Nanungta tadai tonga-tonga ni perdalanan ni ngeluton. Lumobi holong ni rohani Tuhani itu kita. Ikut tapatuduhon ma itu di tonga-tonga ni perdalanan ni ngeluta. Serupa dan segambar dengan Allah bukan lagi sebuah kebanggaan, tetapi sebuah yang sudah tanggung jawab kita sebagai ciptaan Tuhan. Dan kebangga beta dihita sarupa di wetong lomo-lomo kudang. Tetapi itu sebuah tanggung jawab yang besar dalam kehidupan kita. Maka sebagai anugerah Allah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, artinya kita hanya mau hidup untuk Tuhan. Amin. Hidup serupa dan segambar dengan Allah. Maka seluruh kehidupan kita ini itu mau mengajak kita, mengajarkan kita hidup kita hanya untuk Tuhan.
Maka terpujilah Tuhan yang menciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka kisah tentang penciptaan Allah itu, Tritunggal itu atas segala yang telah Dia jadikan itu adalah sebuah pengakuan bahwa langit dan bumi beserta isinya adalah menjadi milik Allah. Tapi ring urutan neda manginangda diciptakannya menurut gambar dan rupa Allah. Ketika Allah sudah menciptakan itu, maka Allah memberkatinya. Ketika Allah sudah memberkati umat manusia itu, umat ciptaannya itu, maka Allah memberikan mandat, tanggung jawab, tugasnya. Dan terbalik, jolo di jodoh baru pasu-pasu daun. Tetapi Dia ciptakan dulu, baru Allah memberkatinya, baru Allah memberikan mandat. Itu urutannya. Di pasu-pasu majolome, maka mandatnya beranak cuculah, bertambah banyaklah, taklukkanlah itu, kuasailah, kelolalah. Maka tugas dan tanggung jawab manusia itu sangat berat. Ale tabereng mamanginang ekologi yang ada pada saat ini. Hutan telah ditebang di mana-mana. Bahkan manusia juga, bahkan gereja juga membuat kertas acara yang begitu banyak pada saat ini. Tahliu juga berapa banyak pohon yang ditebang melalui kertas acara ini. Ekologi pada saat ini, krisis ekologi. Maka mari kita meneruskan ke generasi kita ini, merawat ciptaan Tuhan itu. Maka di Minggu Trinitatis ini kita dituntut untuk memahami keberadaan Allah yang tak terbatas itu ada dalam 3 wujud pernyataan. Sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak Kristus Yesus, dan sebagai Allah Roh Kudus. Allah yang menciptakan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang membaharui hidup kita. Dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang telah lahir di sepanjang zaman dan yang selalu memelihara kehidupan kita. Maka apa yang dapat kita petik dan kita bawa pulang dari khotbah ini, yang pertama kita harus ingat bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang agung, yang empunya kuasa yang tidak terbatas. Dia adalah Allah yang esa, yang layak untuk disembah. Segala rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Keagungan kuasa Allah yang sungguh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dan ketahuilah bahwa Tuhan Allah selalu menyertaimu. Dan ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan Allah itu selalu memberi kekuatan menghadapi segala apa yang terjadi. Untuk itu mari kita lebih sungguh datang menyembah dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung itu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dialah dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan yang kedua, Allah adalah pencipta dan pemilik hidupmu. Allah adalah pencipta dan pemilik hidupmu. Maka pakailah hidupmu untuk selalu memuliakan Tuhan. Allah adalah pencipta dan pemilik hidupmu, maka pakailah kehidupanmu untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pakailah hidupmu untuk selalu memuliakan Allah lewat kehidupanmu sehari-hari. Dan percayalah, Allah yang menciptakan kita pasti tahu tentang kehidupan kita.
Pasti Allah tahu apa yang kita butuhkan. Pasti Allah tahu yang memelihara kehidupan kita ini. Pasti Allah selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Sebab Dia yang telah menciptakan kita. Maka Allah memberikan kehidupan kita. Maka Allah memberikan kebutuhan kita bagi setiap makhluk ciptaannya. Maka ingatlah, ketika kita berhadapan dengan yang kita butuhkan, berhadapan dengan makanan itu, satu hal yang harus kita pegang dalam teguh dalam iman kita. Ketika kita berhadapan dengan makanan, kita berhadapan dengan sesuatu yang kita butuhkan, ingatlah, kita sedang berhadapan dengan Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Allah itu adalah sumber kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang memberi kehidupan kita, Tuhan yang merancang kehidupan kita sesuai dengan rencananya. Maka hiduplah sesuai dengan rencana Allah. Maka hiduplah sesuai dengan jalan Allah. Maka hadirmu dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu, maka hadirmu akan membawa serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, menciptakan seluruh bumi ini dan isinya. Dan itu pengakuan iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami, bahwa Engkaulah pemilik langit dan bumi dan segala isinya. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau telah menciptakan kami manusia menurut gambar dan serupa dengan Engkau. Maka dalam kehidupan kami ini akan membawa cerminan cinta kasih-Mu, pengorbananmu, rangkulanmu, kebaikanmu di tengah-tengah kehidupan kami. Maka itu boleh kami wujud nyatakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Berkati, kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu HKBP Pekanbaru ini, kiranya Tuhan menyertai mereka, kiranya Tuhan menguatkan mereka, kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan tangan mereka, supaya melalui pekerjaan tangan mereka Tuhan dapat menjadi saluran berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu Tuhan, seluruh hidup kami ini kami pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ujian perguruan tinggi negeri, kiranya Tuhanlah memberikan masa depan yang cemerlang di tengah-tengah anak-anak-Mu, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kebijaksanaan. Jika ada juga Tuhan, para jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit yang tidak dapat kami persebutkan satu persatu, kiranya Tuhan menguatkan mereka, kiranya Tuhan menjamah mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, jangan biarkan mereka putus asa ketika jatuh dalam sakit penyakit, tetapi teguhkan iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap datang kepadamu, menyembah Engkau, sebab Engkaulah yang empunya pemilik kehidupan kami ini Tuhan. Maka seluruh hidup kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan.
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 116 ayat yang pertama hingga ayat berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami akan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta sorgawi, serta penghukuman kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir di dunia ini. Tuntun dan perbaharulah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami untuk menjadi singsana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Tuhan jugalah yang mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukurinya. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kehidupan kita.